Hari pertama CEO wanita melakukan penyamaran di perusahaan. Dia makan coklat dan menonton video babi hutan sambil bekerja. Tony yang sering malas bekerja mengira dia telah bertemu dengan teman sejiwa. Segera ia membantu menutupinya. Ia pikir dia sedang melindungi karyawan baru. CEO wanita semula mengira Tony adalah karyawan yang rajin dan bisa diandalkan. Namun, tiba-tiba Tony dengan serius memberitahunya bahwa malas bekerja harus lebih alami. Kemudian CEO wanita pura-pura bertanya, meminta Tony untuk mengajarinya cara malas bekerja. Tony dengan serius menjelaskan, inti dari malas bekerja adalah terlihat seperti sedang membuat proposal, padahal sebenarnya sedang bermain game. CEO wanita penasaran dan bertanya, apa dia tidak takut ketahuan kalau bermain game saat bekerja? Tony menjawab dengan santai. Posisi ini adalah sudut mati kamera. Mendengar itu, CEO wanita bertanya heran. Apakah Tony tidak merasa bersalah menerima gaji dan malas bekerja? Tony dengan santai menjawab, perusahaan hanya memberi saya $2.000 sebulan. Tidak ada fasilitas makan atau tempat tinggal. Jika ada yang harus merasa bersalah, itu harusnya bos. CEO wanita tertawa dingin mendengar itu. Ia memperingatkan Tony bahwa berbicara buruk tentang bos bisa berbahaya. Tony dengan jujur mengatakan, dia sudah bekerja di sini dan belum pernah melihat bos sama sekali. Dia merasa perusahaan ini hanyalah cangkang kosong. Jika bukan karena laporan magang, dia sudah mengundurkan diri. CEO wanita diam-diam mencatat itu dalam pikirannya dan berniat untuk memecat Tony segera setelah jam kerja selesai. Namun, setelah jam kerja, Tony yang seharian malas bekerja justru tidak pulang. Dia mulai bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena dia tahu bekerja lembur dapat meninggalkan kesan baik di mata atasan. CEO wanita mengira dia hanya berpura-pura. Namun, setelah melihat dengan seksama, Tony menyelesaikan pekerjaan yang biasanya memakan waktu sehari hanya dalam 10 menit. Dia curiga pekerjaan itu tidak berkualitas. Namun, Tony menjawab dengan tenang. Itulah hasil dari gaji $2.000. Jika ingin lebih baik, harus membayar lebih. Saat itu, Direktur HRD segera bertanya kepada CEO wanita tentang pendapatnya tentang Tony. Dia mengatakan Tony sangat rajin dan selalu lembur selama setengah jam setiap hari. Bahkan dia menyarankan agar gaji Tony dinaikkan menjadi $5.000 setelah dia diangkat menjadi karyawan tetap. Namun, CEO wanita langsung memberi instruksi kepada Direktur HRD untuk mengangkat Tony menjadi karyawan tetap secepatnya. Gajinya dinaikkan menjadi $10.000 dan memberikan proyek perencanaan yang lebih sulit untuk melihat apakah dia benar-benar berbakat. Direktur HRD ragu-ragu mendengar itu. Dia khawatir $10.000 terlalu banyak. CEO wanita dengan sinis menjawab, jika dia pantas, biarkan dia tetap di sini. Jika tidak, langsung pecat saja. Dia ingin melihat hasilnya sendiri. Namun, keesokan harinya, Tony masuk kerja dan hal pertama yang dia lakukan adalah bermain game. CEO wanita merasa bingung. Bagaimana bisa gaji dinaikkan menjadi $10.000? Dia masih saja bermain game? Tony menjawab, kenaikan gaji baru berlaku bulan depan. Dia tidak akan bekerja 1 menit pun tanpa dibayar lebih. Mendengar keluhan Tony, CEO wanita langsung mengirim pesan untuk memanggil Direktur HRD dan memberitahu Tony bahwa gajinya dihitung mulai sekarang dan kontraknya segera ditandatangani. Tony yang takut salah paham, mengira bahwa atasan ingin memberinya godaan. Namun CEO wanita hanya mengingatkan, dia seharusnya fokus pada proyek perencanaan dulu. CEO wanita berharap bahwa dengan gaji tinggi, Tony akan mulai bekerja dengan serius. Namun, dia masih terus bermalas-malasan. Kemudian CEO wanita memberi tugas yang sangat sulit kepada Tony, berpikir untuk mencari kesempatan untuk memecatnya. Namun, Tony kembali menyelesaikan tugas itu dalam 10 menit. Tiba-tiba CEO wanita mendekat dengan cara yang menggoda. Tony menilai dengan seksama dan berkata, jika kamu mendekat begitu, apakah kamu jatuh cinta padaku? Namun CEO wanita hanya tersenyum perlahan dan mengisyaratkan dengan jarinya kepada Tony.